wa bihi nasta'in ala umurina dinina wa dunyana summa ukhra. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad huwa khatamun nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmaina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbina. Ini nampung nikah siki ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. Empat dasar hukum Islam itu jelas, Al-Quran, hadis dan ijma juga kias. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk dan jalan hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Kias menyamakan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada darinya karena alasan keduanya sama seperti boleh di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam. Fardu sunnah mubah, makruh juga halal. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orangnya. Mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tetap diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu ulum jenazah. Fardu ain wajib bagi perorangan semua mukallaf wajib melakukan. Contoh fardu ain sholat 5 waktu, belajar syariat dengan menuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf baligh dan berakal. Itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan rukun yang lain dari kewajiban. Islam itu tentu patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Rukun Islam 5. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, sholawat dan salam selalu untuknya. Kedua yaitu mendirikan sholat. Lalu ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji bagi yang sanggup ke Baitullah. Iman itu diyakini dalam hati dengan lisan, diucapkan, dihayati dan diamalkan dengan anggota badan. Moga kita tergolong orang beriman. Rukun iman adalah 6. Ingatlah, pertama iman pada adanya Allah. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Keempat, iman pada Rasul-Rasulnya. Iman pada hari akhir. Kelimanya yang keenam, iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Islam itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihat bersamanya. Maknanya lafaz la ilaha illallah tidak ada yang benar untuk disembah di dalam adanya kecuali Allah, Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda baru itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama, 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua, bermimpi keluar dengan bayi laki-laki maupun wanita. Ketiga, haid khusus bagi wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah balik wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat siksa. Tapi buang air besar atau kecil, istinjaklah dengan menggunakan air, boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan ada saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang awat di dalamnya. Itu binatang pinggir jalan dan di bawah pohon. Menunggu saja obat adunya alang-alang. Fardunya wudhu ada 6. Pertama, niat dalam hati waktu basuh muka. Kedua, membasuh wajah sampai rata. Ketiga, basuh tangan sampai sikunya. Keempat, mengusap sebagian kepala, basuh kaki, mata, kaki. Yang kelima, yang keenam, tertib atau berurutan. Lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya. Melakukan niat adalah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan urutan sesuai ketentuan. Sunnah itu ada 20 jumlahnya. Membaca basmalah di permulaannya. Kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudhunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Airnya dihirup, mengusap seluruh bagian kepala, membasuh luar dan dalamnya telinga. Menyala-nyalai jari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak 7, sumber baru dan salju embun sungai dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, buta najis. Perhatikan, air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutanajis walau tidak ada berubah sifatnya. Kalau sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah.
nifas, mati dan melahirkan ifadu mandiri. Di awal silaman melatakan air ke seluruh badan. Melatahnya wudhu ada 5 macam. Yang ke satu pelakunya hal Islam, 2 dan 3 tak ada halangan. Sampainya air ke semua bagian. 4 tidak meyakini rukun wudhu sebagai perkara sunnah wudhu untuk perempuan. Syaratnya ditambah suci dari haid dan nifas. Ingatlah, pembatalan wudhu ada 4 bilangan. Keluar sesuatu di kemaluan dari jalan belakang atau depan, hukuman suci dikecualikan. Yang kedua, hilang apa kecuali tidurnya orang yang duduk diam diri bersentuhan kulit lelaki wanita sama besar bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh 2 kemaluan anak manusia dengan tapak tangan atau tapak jari tanpa penghalang. Tidak batal menyentuh tubuh binatang. Orang tidak wudhu haram sholat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf. Orang junub ada 2 tambahan, diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab beda nifas 10 larangan. 6 di atas ditambah perceraian, puasa dan lewat dalam haji jika ia khawatir akan neteknya darah dan bercemburu di sekitar kemaluan hindarilah itu. Sebab pelanggaran junub adalah orang keluar mandi atau sebab bergaul suami istri. Sebab bolehnya tayamum ada 3, sebab tak dapat air dan sakit juga. Butuhnya binatang yang dimuliakan karena yang tak bisa ditahan. 6 hewan yang tidak dimuliakan pada sholat. Lalu mazina musyad ketiga murtad. Keempat kafir kelima anjing galak. Keenam babi. Salat tayamum itu tak ada air, debu suci halus menggantinya air. Lalu tayamum setiap masuk waktu. Tayamum untuk salat tiap satu fardu. Kalau tayamum ada 5 kali aja itu meminta debu lalu niat mengusap wajah. Lalu kedua tangan sampai 2 siku hari berurutan. Membatal tayamum semua perkara yang membatalkan wudhu. Murtad pun juga terlihat ada air sebelum sholat, hilangnya semua usul dan muskilat. Kamu jadi juga sucilah hukumnya apabila berubah dengan sendirinya. Kulit bangkai itu juga bisa suci dengan disama selain anjing babi. Barang najis yang berubah jadi hewan menjadi suci bukan untuk dimakan. Itu 3 barang najis jadi suci. Bersihkan hati agar menjadi suci. Muradon najisnya anjing dan babi juga yang keluar dari anjing dan babi. Mensucikannya disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu suci. Khufafah kecilnya bayi lelaki belum 2 tahun hanya minum ASI. Khufafah kucing dengan menghilangkan air dan benda najisnya dilenyapkan. Mutawasito ada 2 tingkatan ainiyah dan hukmiyah. Perhatikan ainiyah najis masih terlihat warna bau dan masa masih melekat seperti bela, kencing, darah dan nanah. Masih wadi air, balik juga muntah. Susu binatang yang tak bisa dimakan, minuman dan makanan yang memabukkan. Bangkai kecuali belalang dan ikan mayat hukumnya suci dan dimuliakan. Sucikan ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifatnya yang masih kelihatan. Jika masih tersisa rasanya saja atau lekatnya bau bersama warna, hukumilah itu. Jika ada ajaran agama tidak menyulitkan. Najis hukmiyah itu tak kelihatan, warna bau dan rasa tak ketahuan. Cara menyucikan cukup dihadirkan. Dengan air suci bisa mensucikan.